Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Aspirasi Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Nurul Ikrianti. Saya di sini sebagai host. Dan pada podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber nih. Yang pertama ada Kak Diana. Halo Kak Diana. Halo semuanya. Lalu narasumber yang kedua ada Kak Masita. Halo Kak. Halo. Nah, cocok banget nih dengan dua narasumber kita karena mereka adalah mahasiswi Universitas Borneo Tarakan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Cocok dengan tema podcast kita pada kali ini karena pada kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang lagi booming nih Kak. Ini ada kasus yang saya baca dari kompas.com. Ini kasus mengenai guru agama yang mencabuli 45 siswa. Waduh, sayang banget ya Kak ya. Nah, pada berita yang saya baca di Kompas itu, guru agama ini berusia 33 tahun yang berada di Batang, Jawa Tengah. Nah, guru agama ini menjabat sebagai pembina OSIS juga, lalu mencabuli ke 45 siswa SMP. Waduh, sayang banget ya Kak ya. Ya, dari yang saya baca, aksinya itu sudah terjadi sekitar bulan Agustus, tapi baru beredar kabarnya itu sekitar bulan September. Aduh, sangat disayangkan ya Kak ya. Iya, Nah, kasihan banget untuk korban yang jadi pelecehannya. Pasti akan merasa trauma. iya. Nih kakak nih kan anak PGSD nih, calon guru dong pastinya. Nah, gimana sih pendapat kakak nih mengenai kasus tersebut yang sangat tidak sesuai dengan kode etik ya, benar ya Kak? Kode etik guru. Menurut pendapat saya sih ya kan, guru tuh harusnya mencontohkan atau mencerminkan sikap yang baik terhadap siswa-siswanya. Nah, apabila sikap yang baik itu dilakukan atau diterapkan kepada siswanya, pasti siswanya akan mengikutinya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kak Sita gimana Kak? Kalau menurut saya itu namanya tidak bisa dikatakan sebagai seorang manusia, apalagi guru, dan itu cuma manusia bejat nggak sih? 45 orang di bawah umur, kemudian guru agama dan juga pembina OSIS, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Bejat betul orangnya. Bukannya dia memberikan contoh yang baik terhadap siswanya, dia malah memberikan kesan yang buruk. Iya. Dan ini berdampak lagi ke sekolahnya. Iya, Benar. gitu menurut saya. Dia sudah melanggar undang-undang Iya, berpasang-pasang perlindungan ya. anak. Iya. Belum lagi nanti siswanya cewek dan cowok. Aduh, nauzubillah min zalik. Kasihan 45 orang. Pasti yang namanya korban pasti memiliki trauma yang sangat mendalam, apalagi ini kasusnya sangat intim banget ya. Iya, kekerasan seksual Benar banget. baru pada anak. Nah, kita nih kan sebagai wanita, calon guru, calon ibu juga nantinya. Nah, bagaimana cara kakak-kakak nih untuk menjaga diri kita dahulu lah sebelum menjaga keluarga-keluarga kita yang lainnya agar terhindar atau tidak menjadi korban selanjutnya dengan kasus seperti ini, itu gimana kakak? Kan kita kayak sudah diajarkan sama orang tua ya, terutama di keluarga kita kayak jangan melakukan hal di luar batas lah. Kita udah diajarkan seperti itu sih menurut saya. Jadi sebagai contohnya tuh janganlah engkau berpacaran atau berbuat zina terhadap apa yang dilakukan temanmu tersebut. Contohnya kayak gini, misalnya temanmu tuh berpacaran, melakukan zina, haruskah kita harus mengikuti contoh tersebut? Ya tidak kan? Nah, seperti itulah. Jadi kita kayak ada hubungan jaga batas sesama perempuan dan sesama laki-laki. Sama perempuan juga seperti itu ya menurut saya. Kalau menurut saya, kalau saya sebagai wanita, yang pertama didikan orang tua. Iya, Yang kedua, jangan melewatin batas, dan yang ketiga jangan bertindak bodoh. Iya. Nah, baru kan kita kalau jadi wanita terus orang tua jadi orang tua di sekolah yang kedua. Iya. Nah, kalau kita sudah menjadi orang dewasa tuh perlunya kita menanamkan pendidikan Dan moral budi pekerti iya. nggak sih? Moral dan budi pekerti kita tuh agar apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhkan, Iya. dan apa yang menurut kita baik
gitu Iya, kan. yang baiknya diambil, yang buruknya kita buang jauh-jauh. Benar. Jadi pada intinya kita menjaga diri kita Iya. dulu. Kita janganlah memancing. Namanya manusia ya pasti punya hawa nafsu ya. Iya. Jadi kita sebagai wanita juga harus bisa menjaga diri kita. Jangan sampai kita yang memancing hawa nafsu itu muncul. Karena apa? Karena wanita itu derajatnya lebih tinggi. Kita harus jaga kemuliaan kita terlebih dahulu. Nah iya benar. Selain itu juga butuh yang namanya pengawasan orang tua ya. Walaupun kita sudah besar ya Iya, pasti tetap butuh diawasi. iya butuh awasan dari orang tua. Nah lalu nih kak yang terakhir, bagaimana pesan-pesan kakak nih kepada mereka yang sudah jadi korban agar mereka termotivasi lagi nih untuk bisa melanjutkan hidupnya lagi, untuk agar setidaknya traumanya sedikit hilang lah kak. Kalau menurut saya, misalnya kan saya sebagai korban, balik sih. Misalnya saya sebagai korban sudah trauma berat banget. Apalagi kalau sampai dilecehkan, seleceh-lecehnya itu trauma banget dan nggak mungkin sih kita bisa lepas. Tapi kalau kita didukung oleh lingkungan, kerabat, keluarga, mereka nggak ngejauhin kita, mereka tuh ngedukung, memotivasi kita agar terus kayak ayolah keluar gini kan, ayolah begini tuh bagus. Insya Allah bisa keluar. Jadi itu perlunya kita tuh didukung, bukannya malah ngejauhin si korban Iya, ini benar. gitu. Karena banyak dari kasus tuh kayak malah korbannya yang dicap jelek ya, jadi Malah kayak dia yang dijauhin. salah, Kayak Iya. dianggap lebih murah. Iya. Untuk adik-adik yang nonton apabila menonton podcast kami ini, kakak ingin memberi motivasi untuk ke adik-adik, apalagi kalian yang sudah kena dampaknya, maksudnya dampak pelecehannya, adik-adik jangan mudah putus asa, tetap semangat. Kita sama-sama wanita lah, kita punya derajat yang lebih tinggi. Ingat kata kakak, kita di sini ambil hikmahnya, buang yang buruknya ya adik-adik. Nah selain itu, di sini kalian tidak sendiri, kita sama-sama. Ingat ada Allah, jadi kita bisa ikhtiar sama Allah. Doa kita kan dijabah, didengar. Dan untuk orang tua, bagi anaknya yang sudah kena pelecehan, ayo motivasi yang baik. Jika anak itu tetap fokus ke utamanya aja, maksudnya aku sudah dilecehkan, aku sudah kayak gini, aku kotak. Ingat ada psikolog, mungkin kita bisa ke Membawanya psikolog, ke psikiater ya, Iya. supaya mentalnya juga tetap iya, terjaga. tetap stabil dan baik, dan perlu adanya motivasi dari orang tua dan guru-guru sekitarnya. Ya. Jangan mengecap sekolah itu jelek hanya karena satu perkara saja. Nah, jadi intinya itu harus adanya dukungan ya. Iya. Nah, korban yang namanya korban pasti trauma. Pasti yang namanya trauma tidak bisa hilang, tapi mungkin bisa sedikit ringan jika kita hadapinya bersama-sama, Iya. kita memotivasi. Dan merangkul kembali teman-teman yang ada dampak seperti itu tadi. Nah ya begitulah, sangat disayangkan banget ya teman-teman. Nah buat teman-teman juga yang di luar sana yang menjadi calon guru atau mungkin nanti menjadi calon orang tua, untuk selalu menjaga atau mengawasi anak-anaknya ya. Karena namanya musibah nggak ada yang tahu juga. Tapi kita bisa lah setidaknya menghindari, ya kan, bener ya kak ya. Yuk semangat adik-adik. Nah, mungkin itu aja podcast yang akan kita bahas pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih Kak Diana. Terima kasih Kak Masita. Nah, buat teman-teman semua nih, ayo tetap semangat. Yuk semangat. Nah, terakhir nih Kak, ada slogan. Nanti kalau saya bilang podcast, kakaknya sama-sama ya bilang aspirasi mahasiswa. Bener ya? Oke, sekali lagi. Podcast aspirasi mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.